Timnas Indonesia lanjutkan tren positif, usai kalahkan Curaçao. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Tren impresif Timnas Indonesia di 2022 berlanjut setelah mengalahkan Curaçao 3-2 pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu 24 September. Kemenangan atas Curaçao membuat Indonesia meraih 5 kemenangan dari 8 laga yang dijalani sepanjang 2022. Catatannya adalah 5 menang, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Total sepanjang 2022 tim Merah Putih mencetak 21 gol dan 7 kebobolan. Satu-satunya kekalahan yang dialami Indonesia terjadi di tangan Yordania, tanggal 11 Juni lalu, pada babak kualifikasi Piala Asia 2023. 5 kemenangan Indonesia tahun ini didapat saat mengalahkan Timor Leste 2 kali, Kuwait, Nepal, dan Curaçao. Selain secara statistik, grafik Timnas Indonesia secara permainan di lapangan juga terus meningkat. Fahruddin Arianto dan kawan-kawan terus menampilkan permainan menyerang yang apik, meski secara pertahanan masih ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Curaçao pada laga kedua FIFA Matchday 2022 di Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa tanggal 27 September. Tampil apik lawan Curaçao, 3 pemain ini dapat pujian dari Sintayong. Di pertandingan Timnas Indonesia vs Curaçao, banyak pemain langganan Timnas dan pemain debutan. Dalam laga yang diselenggarakan di GBLA itu semua pemain bermain impresif. Tapi ada 3 pemain yang dapat pujian dari Sintayong. Pemain itu adalah Pratama Arhan, tampil sebagai starter. Arhan diplot sebagai wingback kiri oleh Sintayong. Hasilnya, dia mampu menjalankan tugasnya dengan catatan apik, baik saat menyerang atau bertahan. Salah satu aspek yang mencolok dari pemain Tokyo Verdy ini ialah 2 asisnya pada laga tersebut. Asis pertama tercipta dari lemparan ke dalam yang sukses ditanduk Fahruddin Arianto. Sementara asis kedua tercipta ketika Arhan mengirimkan umpan matang untuk Dimas Drajat yang membawa Timnas Indonesia unggul 3-2 atas Curaçao. 2. Dimas Drajat, krisis penyerang yang sempat dialami Timnas Indonesia selama beberapa waktu terakhir tampaknya mulai menunjukkan tanda-tanda positif dengan kehadiran Dimas Drajat. Pemain Persikabo 1973 ini sukses membayar lunas kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong pada laga melawan Curaçao. Sebab, Dimas sukses menyumbang 1 gol dan 1 assist untuk skuad Garuda. Asisnya itu tercipta ketika memberikan umpan terobosan kepada Mark Klok di area kotak penalti. Klok pun tak kesulitan untuk meneruskan umpan Dimas ke sudut gawang lawan. Yang ketiga, Yakob Sayuri, pemain lainnya yang patut mendapatkan apresiasi atas performa impresifnya pada laga Timnas Indonesia melawan Curaçao ialah Yakob Sayuri. Pemain PSM Makassar ini mendapat tugas penting dari Sintayong untuk menggantikan posisi Asnawi Mangkualam sebagai wingback kanan. Pelatih asal Korea Selatan itu pun melayangkan pujian khusus kepada penampilan Yakob Sayuri yang sudah mampu menjalankan perannya dengan baik. Meski ada sejumlah catatan, untuk menyerang baik, tapi urusan bertahan juga sama. Pemain yang sedang bertahan punya tugas sama, kata Sintayong dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan.